Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi data mining clustering. Adapun anggota dari kelompok kami ialah Andika Putro Raharjo, Dani Renaldi, Elsadai Mareta Saragi, Mandri, Salasano Pamunika, dan Suryanto. Baik, adapun hal-hal yang akan kami bahas dalam materi ini ialah mengenai pengenalan clustering, penerapan clustering pada bidang kehidupan, metode clustering dan algoritma clustering, perhitungan jarak pada clustering, algoritma yang umum digunakan, contoh perhitungan clustering, dan yang terakhir adalah tools dan implementasi clustering. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan pertama yaitu mengenai data mining clustering. Namun sebelum itu, terlebih dahulu perlu diketahui definisi dari clustering. Clustering adalah teknik dalam data mining untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau cluster berdasarkan kesamaan karakteristik. Data dalam satu cluster memiliki kemiripan yang tinggi, sedangkan data antar cluster memiliki perbedaan yang signifikan. Adapun tujuan dan manfaatnya yaitu mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data, membantu dalam pengambilan keputusan dengan mengelompokkan data yang serupa, digunakan untuk segmentasi pasar, analisis citra, bioinformatika, dan lainnya. Selanjutnya akan dibahas mengenai penerapan clustering pada berbagai bidang, yaitu pada bidang bisnis yang pertama adalah segmentasi pasar. Contohnya, mengelompokkan pelanggan berdasarkan preferensi, usia, atau lokasi. Yang kedua adalah analisis perilaku pelanggan. Contohnya mengidentifikasi kelompok pelanggan yang loyal atau berisiko untuk churn. Kemudian, di bidang kesehatan, contohnya pengelompokan pasien berdasarkan gejala atau diagnosis untuk perawatan yang lebih personal. Ini juga bisa digunakan untuk analisis data medis untuk mengidentifikasi pola penyakit. Dan penerapan clustering di bidang pendidikan seperti mengelompokkan siswa berdasarkan performa akademik untuk program bimbingan khusus. Analisis hasil ujian untuk mengidentifikasi kelompok siswa yang lebih membutuhkan perhatian lebih, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita masuk pada metode clustering. Nah, metode clustering dalam uh, data mining itu terdapat banyak cara, banyak metode. Nah, namun pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai 4 metode clustering. Yang pertama itu partitioning methods, yang kedua hierarchical methods, yang ketiga density based methods, dan yang keempat grid based methods. Nah, partitioning methods atau partisi itu membagi data menjadi cluster-cluster yang eksklusif berdasarkan jarak antar data. Cluster yang terbentuk biasanya berbentuk bola atau spherical. Nah, untuk karakteristiknya sendiri itu pertama clusternya eksklusif. Jadi setiap data dimasukkan pada satu cluster saja tanpa adanya tumpang tindih dengan cluster lain. Yang selanjutnya itu adalah berdasarkan jarak. Cluster ini ditentukan berdasarkan jarak antar data. Ya, ini jarak antar data maksudnya itu seberapa dekat satu data dengan uh, data-data yang lain di klasternya. Ya, ini biasanya menggunakan metrik jarak seperti Euclidean distance yang akan dibahas pada video ini. Nah, selanjutnya itu pusat klaster menggunakan titik pusat min atau pusat dari beberapa titik, yakni medoids sebagai representasi dari klaster. Dan yang terakhir itu efektivitas. Nah, partitioning methods ini cocok untuk data berukuran kecil hingga menengah karena komputasi akan menjadi lebih berat seiring bertambahnya data. Contoh algoritmanya itu k-means dan k-medoids. Nah, jadi dilihat dari gambar berikut itu partitioning methods ini membagi data-data menjadi bagian-bagian yang dimana bagian itu tuh biasanya berbentuk bola, bulat, ya walaupun bukan bulat sempurna, seperti gambar di bawah ini, yang dimana tiap-tiap bulat itu pasti ada pusat klaster, titik tengah dari klaster, yang dimana data-data yang termasuk dalam klaster itu ditentukan dari jarak klaster dengan titik tengah klasternya itu, lebih dekat dia kemana gitu. Nah, dan kenapa efektivitas ini cocok untuk berukuran kecil hingga menengah? Karena tiap-tiap data yang di dalam suatu cluster itu harus dicek berulang-ulang terus dengan jarak tengah dari tiap-tiap cluster yang terbentuk. Nah, makanya kalau misalnya datanya kecil itu bakal mudah, namun kalau semakin besar, semakin bertambah datanya, semakin banyak perhitungan yang perlu dilakukan. Nah, selanjutnya itu hierarchical methods.
Ya, ini metode membentuk klaster secara bertingkat atau hierarki yang menghasilkan struktur berjenjang. Karakteristiknya ini dekomposisi hierarkis, yakni membuat struktur klaster bertingkat yang memungkinkan pemisahan data ke dalam level-level klaster. Namun, hierarchical methods ini tidak dapat mengoreksi. Maksudnya setelah klaster terbentuk, kesalahan seperti penggabungan atau pemisahan yang salah tidak dapat diperbaiki. Nah, contoh algoritmanya ada dua, yakni agglomerative clustering dan divisive clustering. Jadi agglomerative clustering ini clustering dari data-data tunggal menjadi cluster-cluster atau data-data gabungan. Nah, misalnya A, B, C, D, E, F-nya ini kita bayangkan sebagai suatu titik. Titik dengan karakteristik tertentu misalnya. Nah, dari kita analisis, dari yang kita lihat, ternyata B dengan C itu mempunyai jarak yang dekat atau karakteristik yang mirip. Nah, makanya bisa dijadikan suatu cluster, yakni cluster BC, dan DE itu yang sama misalnya. Nah, jadinya DE. Namun DE yang udah cluster ini, kita cari lagi ada enggak sih kesamaannya dengan cluster atau titik-titik lain. Oh, dia sama dengan yang F, makanya jadi DEF. Menjadi cluster ketiga. Nah, makanya lanjut hingga membentuk suatu cluster utama yang dimana itu bisa kita lakukan analisis ke depannya. Misalnya kita mau bagi berdasarkan karakteristik A, berarti B, C, D, E, F, A-nya kita tidak ambil, dan seterusnya. Nah, kalau divisive ini kebalik. Kita umpamakan seluruh data atau seluruh data itu dengan karakteristik yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh, satu cluster yang utuh, yang dimana kita melakukan penyeleksian dari tiap-tiap karakteristik. Oh, misalnya dari cluster yang penuh ini kita ingin mengelompokkan data-data dengan karakteristik A. Oh, maka dari itu kita hilangin A, dapat B, C, D, E, F. Oh, ternyata kita lihat lagi B dengan C ini mempunyai karakteristik yang sama. Makanya kita bisa buang lagi B dengan C. Makanya jadi D, E, F, dan seterusnya. Kita melakukan penyeleksian sampai tiap-tiap data itu mempunyai karakteristik yang tunggal, yang unik dari masing-masing titik. Selanjutnya itu adalah density based methods. Ya, ini metode mencari klaster berdasarkan kerapatan titik-titik dalam satu area. Cocok untuk klaster yang berbentuk bebas. Nah, karakteristiknya ini yang pertama dapat menemukan klaster dengan bentuk arbitrary. Metode ini tidak terbatas dengan bentuk bola sehingga cocok untuk klaster yang berbentuk tidak beraturan. Ini bisa dibilang kebalikannya dari partitioning methods lah. Kalau partitioning methods itu hanya dalam berbentuk bola karena dia dihitung berdasarkan jarak. Kalau density based method ini lanjut pada karakteristik kedua, kerapatan cluster. Ini cluster didefinisikan sebagai daerah yang memiliki kepadatan objek yang tinggi dan dipisahkan oleh daerah dengan kepadatan rendah. Nah, yang ketiga itu minimum jumlah titik dalam tetangga. Setiap titik dalam cluster harus memiliki sejumlah minimum tetangga atau titik lain dalam radius tertentu untuk dianggap sebagai bagian dari cluster. Dan yang terakhir, mengatasi outlier. Model ini juga dapat mengidentifikasi dan memfilter data pencilan outlier yang tidak masuk dalam cluster manapun. Nah, maksudnya apa? Kalau misalnya kita balik pada partitioning methods, semua data itu pasti ada clusternya sendiri. Walaupun misalnya karakteristiknya itu agak jauh, tidak terlalu mirip, tapi jaraknya itu dekat. Nah, itu pasti termasuk ke dalam suatu cluster. Yang dimana density based method ini menyelesaikan permasalahan itu. Jadi kalau memang ada outlier yang tidak dekat, yang tidak rapat, maka dia tidak termasuk ke dalam cluster. Nah, contoh algoritmanya itu DBSCAN, yakni density based special clustering of application with noise. Nah, contohnya itu bisa dilihat pada gambar ini. Yang pertama itu spherical shape cluster, ini mirip dengan partitioning methods, yakni misalnya data-datanya itu rapat tapi agak jauh dengan satu sama lain. Oke, berarti kita bisa mengumpamakan seperti partitioning methods. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang arbitrary shape cluster, yang dimana betul-betul perlu pendefinisian dari kerapatan. Nah, dapat dilihat terdapat bentuk O yang dimana tengahnya ini bukan dalam cluster yang warna biru. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini banyak nih area-area yang kosong nih di antara biru dengan yang merah.
Sedangkan yang biru, sesama biru itu lumayan dekat, lumayan rapat satu sama lain walaupun berbentuk O. Jadi bahasanya misalnya ada titik-titik, misalnya ya di luar sini di cursor saya itu belum tentu masuk ke dalam cluster yang biru karena harus dihitung lagi kerapatannya ini apakah dekat atau jauh. Dan yang terakhir itu ada grid-based methods. Metode ini membagi ruang data ke dalam sel-sel grid, lalu melakukan klasterisasi berdasarkan data dalam setiap grid. Contoh algoritmanya itu Sting, Statistical Information Grid, dan Click. Nah, karakteristiknya itu pertama struktur grid multi-resolusi. Jadi data dipetakan ke dalam grid-grid dengan resolusi tertentu untuk menemukan klaster dalam area yang lebih kecil. Dan yang kedua itu kecepatan proses cepat. Waktu pemrosesan biasanya lebih cepat dan tidak tergantung pada jumlah objek data, tetapi tergantung pada ukuran grid. Nah, jadi contohnya dapat dilihat, misalnya ada grid 1, grid 2, grid 3, grid 4, dan seterusnya. Nah, titik tengah dari gridnya itu, titik tengah dari, dari klasternya itu ditentukan dari tiap-tiap grid. Dan data-data yang ada di dalam grid tersebut. Jadi contohnya tuh, misalnya 5 ini punya titik tengah dengan data yang paling dekat dengan satu sama lain. Jadi ya ini di tengah sini atau 4 atau mungkin contohnya 1. Kita bisa lihat 1 tuh hanya untuk yang cluster 1 hanya dia sendiri di dalam gridnya, namun tetap diangkakan 1 dengan warna pink ini. Nah, dan seterusnya. Jadi grid-based method ini membagi cluster-cluster berdasarkan grid-grid, berdasarkan data-data yang terletak di dalam grid-grid masing-masing. Perhitungan jarak pada clustering. Kami mengambil dua jenis metrik jarak yang umum digunakan dalam klasterisasi data, yaitu Euclidean distance dan Manhattan distance. Euclidean distance mengukur jarak garis lurus antara dua titik dalam ruang n dimensi. Ini merupakan metrik jarak paling umum digunakan dalam banyak algoritma clustering. Jarak ini sangat cocok untuk data numerik kontinu dan sering digunakan sebagai metrik standar pada algoritma K-means. Euclidean distance memperlakukan perbedaan dalam skala kuadrat, sehingga titik yang lebih dekat akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam klasterisasi. Nah, secara matematis, jarak Euclidean dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu mengambil akar kuadrat dari jumlah kuadrat perbedaan setiap koordinat antara dua titik. Jadi, kita menghitung selisih setiap koordinat antara dua titik, mengkuadratkan hasilnya, menjumlahkan semuanya, lalu mengambil akar kuadrat dari jumlah tersebut. Berikutnya, Manhattan distance. Mengukur jarak dalam jalur kotak-kotak grid-like path yang menghitung total jarak absolut antara dua titik dalam ruang n dimensi. Metrik ini lebih cocok untuk data dengan dimensi tinggi dan lebih robust terhadap outlier dibanding Euclidean distance karena perbedaan antara data tidak dikalikan. Maksudnya lebih robust di sini berarti lebih tahan terhadap perubahan ekstrim. Dalam konteks Manhattan distance, hal ini berarti tidak mudah terpengaruh oleh outlier, yaitu data yang sangat berbeda dari lainnya dan lebih stabil saat jumlah dimensi meningkat. Nah, sebaliknya dengan Euclidean distance, kurang robust karena perbedaan kecil bisa menjadi sangat besar akibat operasi kuadrat terutama jika ada data yang jauh dari rata-rata. Kita menghitung Manhattan distance di sini yaitu dengan selisih setiap koordinat antara dua titik, mengambil nilai absolutnya, lalu menjumlahkan semua hasilnya tersebut. Berikutnya, perbedaan perhitungan jarak pada clustering, yaitu perbedaan antara Manhattan dan Euclidean. Nah, jarak Manhattan dihitung dengan menjumlahkan langkah-langkah horizontal dan vertikal yang diperlukan untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Proses perhitungan mengikuti jalur berbentuk grid atau siku-siku mirip dengan rute di jalan kota. Pada gambar, jarak antara dua titik diwakili oleh garis patah yang bergerak melalui sumbu X terlebih dahulu diikuti oleh sumbu Y atau sebaliknya.
Jalur ini menyerupai huruf L atau pola zigzag tergantung pada arah pergerakan. Nah, dibanding dengan jarak Euclidean yang dihitung dengan menarik garis lurus langsung antara dua titik. Perhitungan ini menggunakan prinsip teorema Pythagoras, di mana jarak diagonal adalah hasil akar kuadrat dari jumlah kuadrat selisih koordinat horizontal dan vertikal. Pada gambar, jarak antara dua titik diwakili oleh garis diagonal yang langsung menghubungkan titik awal dan titik tujuan. Garis ini adalah representasi dari jarak sebenarnya atau start line distance. Nah, kesimpulannya dari perbedaan ini, jarak Manhattan lebih sederhana dan cocok untuk data berbasis grid, seperti pergerakan di jalan kota, sedangkan jarak Euclidean lebih akurat karena menghitung jarak sebenarnya, cocok untuk data kontinu dan analisis jarak nyata. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma clustering yang umum digunakan. Nah, kami di sini hanya mengambil 3 algoritma clustering yang sangat umum digunakan. Yang pertama yaitu ada K-means. K-means ini nih merupakan algoritma yang paling populer dan paling sering digunakan. Nah, K-means ini bekerja dengan membagi data menjadi sejumlah K-cluster dengan cara meminimalkan jarak antara titik data dan centroid cluster. Cepat dan mudah diimplementasikan, tetapi harus menentukan jumlah cluster K di awal. Nah, keunggulan dari algoritma K-means ini nih, dia sangat cepat dan mudah diimplementasikan. Namun, kita perlu menentukan jumlah cluster K di awal proses. Nah, untuk perhitungan cluster dengan algoritma K-means ini ada 4 tahapan, yaitu pertama, menentukan jumlah K-cluster yang diinginkan. Kemudian yang kedua, menginisialisasi centroid secara acak. Lalu yang ketiga, menghitung jarak setiap data ke centroid. Lalu yang terakhir, memperbarui centroid hingga posisinya stabil atau menghitung centroid baru. Lalu kemudian algoritma kedua clustering yang umum digunakan yaitu hierarchical clustering atau disebut clustering hierarki. Nah, metode ini unik karena membentuk struktur hierarki cluster seperti pohon terbalik. Kelebihan dari algoritma ini, kita tuh tidak perlu menentukan jumlah cluster K di awal seperti K-means sebelumnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa untuk dataset yang besar, komputasinya itu bisa menjadi lebih berat. Nah, ini kan udah dijelaskan di sini. Itu membentuk hierarki cluster dengan menggabungkan atau memisahkan cluster berdasarkan jarak. Lalu dia tidak perlu menentukan jumlah cluster di awal. Komputasinya lebih berat untuk dataset yang besar. Lalu algoritma cluster yang umum digunakan yang terakhir yaitu DBScan atau kepanjangannya bisa seperti Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. Nah, algoritma ini sangat powerful karena bisa mengenali cluster dengan bentuk yang tidak teratur. DBScan mengelompokkan data berdasarkan kepadatan titik data dan mampu mengenali outlier dengan baik. Nah, tetapi dia sulit menentukan parameter yang tepat. Tantangan dalam menggunakan DBScan ini adalah itu ya tadi susah menentukan parameter yang tepat untuk mendapatkan hasil clustering yang optimal. Nah, dalam praktiknya pemilihan algoritma clustering ini akan sangat bergantung pada karakteristik data dan tujuan analisis kita. Tidak ada satu algoritma yang sempurna untuk semua kasus. Masing-masing algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Contoh perhitungan. Kita memiliki dataset 2 dimensi dengan 6 titik, yaitu titik A 1,1, titik B 1,2, titik C 2,2, titik D 5,5, titik E 6,5, titik F 6,6, dengan K sama dengan 2. Kita inisialisasi centroid C1 berada di titik 1,1 dan C2 berada di titik 5,5. Setelah menghitung jarak dan mengelompokkan titik, kita mendapatkan klaster sementara yaitu klaster 1 A, B, C, klaster 2 D, E, F. Centroid baru dihitung dan iterasi dihentikan ketika centroid tidak berubah signifikan.
Pertama, kita menghitung jarak setiap titik data ke masing-masing centroid menggunakan rumus Euclidean distance, yaitu jarak antara titik P dan titik Q sama dengan akar kuadrat dari sigma I sama dengan 1 hingga N dari PI dikurangi QI pangkat 2. Tabel berikut merupakan jarak tiap titik ke centroid 1 dan centroid 2. Titik A jarak ke centroid 1 sama dengan 0. Dan jarak ke centroid 2 sama dengan 5,66. Titik A termasuk klaster 1 karena titik A lebih dekat ke centroid 1. Titik B, jarak titik B ke centroid 1 sama dengan 1, jarak titik B ke centroid 2 sama dengan 5, sehingga termasuk klaster 1, dan seterusnya. Sehingga didapatkan klaster sementara, yaitu klaster 1, A 1,1, B 1,2, C 1,2, dan klaster 2, titik D, E, dan F. Setelah itu, hitung centroid baru. Centroid dihitung sebagai rata-rata koordinat tiap klaster. Centroid baru untuk klaster 1 dihitung dengan X sama dengan 1 tambah 1 tambah 2 dibagi 3 sama dengan 1,33. Y sama dengan 1 tambah 2 tambah 2 dibagi 3 sama dengan 1,67. Sehingga centroid 1 berada di titik 1,33, 1,67. Sedangkan centroid 2 berada di titik 5,67, 5,33. Setelah mendapatkan centroid baru, jarak antara titik-titik data ke centroid yang baru dihitung lagi. Jika terjadi perubahan klaster, iterasi dilanjutkan hingga tidak ada perubahan lagi pada pembagian klaster. Di iterasi selanjutnya, hitung kembali jarak ke centroid baru. Jarak titik A ke centroid 1 yaitu 0,75, jarak titik A ke centroid 2 yaitu 6,36. Titik A termasuk klaster 1. Jarak titik B ke centroid 1 yaitu 0,47, jarak titik B ke centroid 2 yaitu 5,73, termasuk klaster 1, dan seterusnya. Centroid tidak berubah secara signifikan sehingga iterasi dihentikan. Hasil akhir klaster 1 yaitu titik A, B, dan C. Klaster 2 titik D, E, dan F. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tools dan implementasi dari clustering. Yang pertama di sini ada Python. Python ini adalah bahasa pemrograman yang populer untuk machine learning. Dalam Python terdapat banyak library seperti scikit-learn yang menyediakan berbagai algoritma clustering termasuk k-means, dbscan, dan hierarchical clustering. Di Python ini juga sangat fleksibel dan memiliki komunitas yang besar sehingga banyak sumber daya dan tutorial yang tersedia dan dapat dengan mudah untuk diakses. Selanjutnya adalah R, yaitu sebuah bahasa pemrograman statistik yang khusus dirancang untuk analisis data dan juga visualisasi. R ini memiliki banyak library khusus untuk clustering seperti stats, cluster, dan factoextra. R ini sangat kuat dalam hal visualisasi data, sehingga cocok untuk menampilkan hasil clustering secara grafis. Selanjutnya ada MATLAB. MATLAB ini adalah tools komputasi numerik yang sering digunakan dalam riset dan industri. MATLAB ini memiliki toolbox statistik yang mendukung berbagai metode clustering. MATLAB ini juga sangat cocok bagi pengguna yang membutuhkan komputasi numerik yang cepat dan juga akurat. Selanjutnya ada WK. WK adalah tools berbasis GUI atau Graphical User Interface untuk data mining. WK menyediakan berbagai algoritma clustering dan mudah digunakan, terutama bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang dalam bidang pemrograman. Habis itu adalah K-NIME, yaitu adalah platform analisis data berbasis workflow. K9 memungkinkan pengguna untuk membangun alur kerja analisis data secara visual termasuk clustering. K9 sangat fleksibel dan mendukung integrasi dengan berbagai bahasa pemrograman seperti Python dan R. Selanjutnya yang terakhir ada RapidMiner. RapidMiner adalah tools berbasis GUI untuk analisis data dan juga machine learning. RapidMiner ini menyediakan dukungan untuk berbagai metode clustering dan cocok untuk pengguna yang ingin melakukan analisis data tanpa menulis kode. Kesimpulan, clustering adalah salah satu teknik data mining
yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau klaster berdasarkan kesamaan dari karakteristik datanya. Clustering ini berguna untuk menemukan dan menganalisis tren atau kemiripan dari data temuan. Pada clustering, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan beserta algoritma perhitungannya, yang dimana penggunaannya itu disesuaikan dengan kebutuhan dari hasil data yang diinginkan dan karakteristik dari data yang didapatkan.